Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin dulu temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen ya. Aulia Inaya, Aulia Nurul Bursyah, Siti Haidin, Saskia, Yani Isma, Ikhlas Maulana, Wahyu Ningsih, Nurlina, Apriliani, Nur Aisyah Ramadhani, Firdan, Eka. Oke, alhamdulillah karena hari ini semuanya hadir, kita akan melakukan P5, yaitu yang dimana yang masuk dalam P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dengan tema nanti demokrasi dan topiknya yaitu tentang pemilihan ketua OSIS ya. Membahas masalah demokrasi, kalian pernah tidak dengar kata demokrasi? Pernah? Pernah. Apa itu yang kalian ketahui tentang demokrasi? Ada yang bisa jawab? Apa itu yang kalian ketahui tentang demokrasi? Pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan penting diambil melalui proses pemungutan suara, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya. Oke. Pemilihan ketua OSIS pernah tidak kalian mendengar itu tentang pemilihan ketua OSIS? Mengapa kita harus melakukan pemilihan ketua OSIS di sekolah? Ada yang bisa jawab? Ya, ini apa? Sekolah memiliki sejumlah tujuan dan manfaat yang penting bagi pengembangan siswa dan lingkungan sekolah. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang siswa mampu nanti menjelaskan tahapan-tahapan dalam pemilihan ketua OSIS, mulai dari pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan perhitungan suara, serta memahami prinsip demokrasi yang berlaku dalam proses tersebut. Yang kedua, siswa mampu nanti menerapkan sikap saling menghargai, sportif, dan bertanggung jawab dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS, baik sebagai calon, tim kampanye maupun sebagai pemilih. Ada beberapa materinya tentang demokrasi. Yang pertama yaitu pengertiannya demokrasi, yang kedua prinsip-prinsip demokrasi, yang ketiga contoh demokrasi, yang keempat tahapan pemilihan ketua OSIS, dan selanjutnya yaitu kampanye, calon ketua OSIS, pemungutan suara, manfaatnya kita pemilihan ketua OSIS. Pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan atau pilihan mayoritas rakyat, mulai mekanisme sampai selanjutnya ya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan hak. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Yang keempat, pemilihan umum. Dan yang kelima, supremasi hukum. Contoh dari demokrasi yang akan kita lakukan yaitu pemilihan ketua OSIS, di mana pemilihan ketua OSIS ini terdapat beberapa poin. Pertama, pemilihan ketua OSIS mencerminkan prinsip demokrasi. Yang kedua, setiap siswa memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, proses pemilihan dilakukan secara adil dan terbuka. Tahapan dalam pemilihan demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS. Ada beberapa tahapan pemilihan ketua OSIS. Yang pertama dulu nanti kita melakukan pembentukan panitia pemilihan. Yang kedua, pendaftaran calon.
Yang ketiga, kampanye. Yang keempat, pemungutan suara. Yang kelima, penghitungan suara. Yang keenam, pelantikan ketua OSIS. Kampanye calon ketua OSIS. Ada beberapa. Yang pertama, setiap calon mempresentasikan nanti visi, misi, dan program kerjanya. Yang kedua, kampanye dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, poster, dan media sosial. Yang ketiga, tujuannya untuk menarik pendukung dari pemilih. Ini adalah pemungutan suara. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap siswa memberikan suaranya secara demokratis. Yaitu manfaatnya kita melakukan pemilihan ketua OSIS. Ada beberapa manfaatnya di sini. Yang pertama, melatih kepemimpinan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga, belajar tentang demokrasi. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial. Oke, itu beberapa materi tentang demokrasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, karena tidak ada, selanjutnya saya akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, Aulin Inaya, Aulia Nurul Kutsa, Siti Haimin. Kelompok 2, Yeni Isma, Sri Aisyah Purnanda, Ignas Maulana, Wahyu Ningsih, Nurlina. Kelompok 3, Apriliani, Nur Aisyah Ramadhani, Firdan, dan Eka. Oke, silakan kalian berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Oke, selanjutnya yaitu tugas setiap kelompok. Silakan kalian identifikasi masalah atau tantangan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dalam proses pemilihan ketua OSIS. Ya, silakan dicari. Partisipasi Bagaimana? Selesai identifikasi masalahnya? Selesai. Oke. Selanjutnya yaitu silakan nanti setiap kelompok wawancara teman sebayanya serta pergi wawancara gurunya atau staf yang ada di kantor masalah tentang yang kalian buat itu ya, tentang tantangan dan dalam pemilihan ketua OSIS. Oke, silakan. Ini salah satu temannya yang ingin diwawancara tentang masalah atau tantangan yang dihadapi dalam pemilihan ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancara tentang masalah dan dampak yang terjadi yang terkait dalam pemilihan calon ketua OSIS. Pertanyaan saya, apakah masalah dan dampak yang sering terjadi pada konflik antar siswa dalam pemilihan ketua OSIS? Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dan Anda, yaitu konflik antar siswa terjadi karena pemilihan bisa memicu persaingan yang tidak sehat atau konflik antara pendukung kandidat, dan dampaknya adalah keterangan antar siswa bisa meningkat yang dapat mengganggu lingkungan belajar dan persahabatan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai apakah konflik antara siswa dalam pemilihan ketua OSIS dapat berdampak bagi kandidat mengaku.
Masalahnya, pemilihan bisa memicu persaingan yang tidak sehat atau konflik antara pendukung kandidat. Dampaknya adalah ketegangan antar siswa bisa meningkat yang dapat mengganggu lingkungan belajar dan persahabatan sekolah. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancara tentang masalah dan dampak yang terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Ya. Pertanyaan saya, apakah masalah dan dampak yang terjadi pada konflik antar siswa dalam pemilihan ketua OSIS? Terkadang itu konflik yang terjadi antar siswa dalam pemilihan ketua OSIS memang karena ada persaingan yang terjadi sebelumnya, sehingga terkadang dalam pemilihan ketua OSIS itu kampanyenya terlihat guru yang saling memilih, sehingga nanti setelah pemungutan suara itu kan menentukan yang mana ketua OSIS. Sering di situ terjadi konflik yang besar karena tidak terima dengan hasil voting yang terjadi. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mewawancarai Ada masalah, apakah ada pemilihan beberapa berdasarkan masalah yang terjadi. popularitas Salah dalam satunya pemilihan itu ketua dan tidak wakil OSIS dapat berdampak pemilihan seringkali berdasarkan pada popularitas siswa, bukan pada visi misi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. Dampaknya, ketua OSIS yang terpilih mungkin kurang memiliki kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik karena fokus pemilihan lebih kepada citra daripada kualitas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit wawancara Ibu masalah atau tantangan yang sering terjadi dalam pemilihan ketua OSIS, salah satunya yaitu kurangnya pendidikan demokrasi. Adapun masalah yang dialami siswa tidak pentingnya proses demokrasi, hak dan tanggung jawab sebagai pemilih serta bagaimana memilih kandidat secara kritis. Adapun dampak, siswa memilih secara acak atau tidak berpartisipasi sama sekali karena merasa tidak tahu atau tidak peduli dengan proses pemilihan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian melakukan wawancara dengan beberapa teman sebayanya dan beberapa guru. Selanjutnya yaitu silahkan kalian buat poster tentang betapa pentingnya kita melakukan partisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, di sini. Nanti silahkan kalian print baru ditempel di madingnya ya. Sekolah di sini. Udah? Wah, iya. Sana udah? Udah. Oke. Selanjutnya itu silahkan kalian print itu tentang posternya dan silahkan ditempel di mading sekolah ya. Tiga. Kalian membuat poster dan menempelnya di mading. Selanjutnya yaitu kita masuk di tahap pelaksanaan, yang mana itu kita mulai nanti pembentukan panitia, pendaftaran calon, kampanye calon, dan pemungutan suara, perhitungan suara serta pelantikan OSIS. Itu beberapa nanti yang kita laksanakan dalam tahap pemilihan ketua OSIS. Yang mana yang pertama yaitu nanti kita melakukan pembentukan panitia. Selanjutnya yaitu pendaftaran calon-calon ketua OSIS yang ingin menjadi
ketua OSIS dan wakil ketua OSIS silakan nanti mendaftarkan dirinya di ketua panitia, oke? Oke. Oke, sudah? Oke, yang selanjutnya itu kita buat dulu persiapannya untuk pemilihan ketua OSIS ya, kayak pemungutan pilih, kotak suara, kertas suara pokoknya ya. Silakan dulu siap-siap pemungutan OSIS. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan mengenai Anda yang ingin mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Menurut Anda, apa motivasi untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS sebagai kandidat 02. Saya ingin mencalonkan wakil ketua. Itu saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan mengenai Anda yang ingin menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Menurut Anda, apa kualitas utama yang harus dimiliki seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Menurut kami, kualitas utama yang harus dimiliki seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah kemampuan untuk mendengarkan dan menginspirasi. Seorang ketua dan wakil OSIS harus bisa menerima masukan dari semua anggota, serta mampu mendorong timnya untuk bekerja dengan semangat dan tanggung jawab. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olin Inaya sebagai calon ketua OSIS dan saya Yeni Lisna sebagai wakil ketua OSIS. Jangan lupa pilih kami 02. Iya. Jawabnya ada. Bukan, begini. Kasih semua. Baik. Nanti kita siapkan ya. Sini bilik suaranya di sana-sana kan. 3 mejanya untuk bilik suara. Ayo sekali ya. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru dan staf sekolah, dan yang saya banggakan rekan-rekan kandidat ketua OSIS dan teman-teman sekalian. Kami akan menyampaikan visi misi kami, yaitu visi saya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa. Yang kedua, membentuk siswa yang bertakwa, berbudi pekerti, dan berilmu. Yang ketiga, mewujudkan OSIS yang
berwawasan luas, berkepribadian baik, dan bergotong royong. Dengan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan semua elemen di lingkungan sekolah. Ketiga, meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa. Keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya sangat berharap dengan ini bisa mendapatkan dukungan dan kepercayaan teman-teman semua untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu tangga makan pasti. Cawa-cawa kalau aku tanda kayak. Iya. Cocok nih. Gopal na ba po ito? Gopal. Kita melakukan pemungutan suara. Sekarang kita akan melakukan perhitungan suara ya. Siapa yang akan kandidat menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kalian memperlihatkan kepada semuanya siapa yang akan menjadi kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan kita di situ dibuka. 02. Sisa 2 kertas suara. Angka 2. Jadi siapa yang akan menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? 02. Beri aplaus untuk 02. Sekarang kita melakukan pelantikan kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Silakan kandidatnya naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat hidayahnya sehingga hari ini kita bisa melakukan pelantikan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Saya resmi lantik 02
sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Dari Abnas kepada OSIS selanjutnya, setelah tadi kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS mulai dari pembentukan panitia sampai pelantikan ketua OSIS yang baru. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Sudah berjalan dengan baik. Apa-apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Ya, Aprilia nih. Partisipasi siswa, kampanye yang kreatif, proses pemungutan suara yang transparan. Oke, sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki apa-apa saja? Oke, ingat apa? Dan demokrasi, keterlibatan kelas sekolah dan penyelesaian konflik. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Ya, ada. Selanjutnya, saya kasih tugas ya, kalian buat jurnal tentang tadi proses pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan keterlibatan semuanya baik itu secara kolaboratif dan berpikir kritis. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Oke, silakan ditulis dulu. Jurnalnya ya, buat jurnal. Oke, ketua orang, jadi silakan dikumpul tugas-tugasnya. Oke, karena semuanya telah selesai membuat jurnal, selanjutnya yaitu tugas kalian ya, buat di rumahnya strategi-strategi apa yang harus dilakukan agar pemilihan ketua OSIS selanjutnya itu berjalan lebih baik lagi dari hari ini, dan buat usulan-usulan apa yang kalian sampaikan kepada guru yang bertanggung jawab dalam pemilihan ketua OSIS dan kepada kepala sekolah mengenai apa yang perlu dipersiapkan untuk pemilihan ketua OSIS selanjutnya. Yang terakhir itu silakan ketua kelas pimpin kembali temannya untuk berdoa setelah pembelajaran hari ini selesai. Setelah pembelajaran selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.